Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jihan Anggraini dengan NPM 2531201 dan teman saya Zahra Putri Amanda. Di sini kami menggunakan Mitra SMA 9 Bandar Lampung. Jadi, di sini kami akan menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari arsitektur dan organisasi komputer. Jadi arsitektur komputer itu ngebahas konsep dan rancangan sistem yang terlihat oleh programmer seperti set instruksi, instruction set, cara data diakses, ukuran register, serta cara memori diatur. Jadi, arsitektur lebih menekankan pada bagaimana komputer bekerja dari sisi logika dan desain fungsionalnya. Terus, selanjutnya ada organisasi komputer. Organisasi komputer membahas cara kerja nyata dari komponen fisik untuk menjalankan arsitektur tersebut, seperti pengendalian sinyal, jalur data atau biasa disebut data path dengan cara prosesor berinteraksi dengan memori. Jadi, organisasi lebih menekankan pada implementasi teknis dan kinerja perangkat kerasnya. Singkatnya itu kayak arsitektur itu rancangannya, sedangkan organisasi itu cara rancangannya diwujudkan dalam bentuk nyata. Nah, di sini juga saya menunjukkan proses dasar kerja sistem komputer. Komputer bekerja melalui 3 tahap, yaitu input, processing, dan output. Input unit menerima data dari pengguna melalui perangkat seperti keyboard atau mouse. Data tersebut dikirim ke processing unit, yaitu CPU Central Processing Unit, yang terdiri dari ALU, control unit, dan register. ALU atau biasa disebut Arithmetic Logic Unit berfungsi melakukan perhitungan dan logika. Control unit mengatur alur data instruksi. Register menyimpan data sementara saat proses berlangsung. Hasilnya kemudian dikirim ke output unit, misalnya ke monitor atau printer. Selain itu, ada memory unit yang menyimpan data dan instruksi agar CPU bisa memprosesnya dengan cepat. Jadi, secara singkat, komputer bekerja dengan alur. Selanjutnya, di sini saya akan ngejelasin struktur utama dari arsitektur komputer dan sistem komputer atau arsitektur of computer system. Yang pertama, ada input-output device. Perangkat masukkan dan keluarkan seperti keyboard, mouse, monitor, printer, dan scanner. Fungsinya untuk memasukkan data dan menampilkan hasil proses. Selanjutnya, CPU, Central Processing Unit, disebut juga otak komputer, bertugas memproses data, menjalankan instruksi. Selanjutnya, memori, RAM, dan ROM, tempat penyimpanan sementara dan permanen untuk data serta instruksi yang sedang diproses. Selanjutnya, secondary storage, penyimpanan tambahan seperti hard disk atau flash disk untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Komponen-komponen ini saling terhubungi melalui 3 jalur utama, yaitu data bus untuk mengirimkan data, address bus untuk menentukan lokasi data, dan control bus untuk mengatur serta mengontrol proses antara komponen. Di sebelah saya ini ada foto tentang komputer sistem arsitektur layers. Nah, di sini saya bakal ngejelasin hardware. Hardware adalah perangkat keras bagian paling bawah seperti monitor, printer, mouse, keyboard, dan lainnya. Ini berfungsi sebagai alat fisik untuk menjalankan perintah. Dan selanjutnya ada device drivers, penghubung antara hardware dan sistem operasi agar perangkat bisa berfungsi dengan benar. Dan selanjutnya ada sistem software, terdiri dari operating system dan sistem utilities yang mengatur, mengontrol, serta mengelola semua komponen komputer. Selanjutnya ada application program, software yang digunakan langsung oleh pengguna seperti Microsoft Word, browser, atau aplikasi lain. Selanjutnya ada user atau pengguna, berada di lapisan paling atas, yaitu orang yang menggunakan aplikasi untuk melakukan pekerjaan. Jadi, alurnya itu adalah pengguna, aplikasi, sistem, operasi, driver, hardware. Semuanya bekerja bersama agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya gambar di sebelah saya ini menunjukkan antara hubungan antar komponen utama dalam sistem komputer. Nah, jadi di tengah itu ada CPU Central Processing Unit yang berfungsi sebagai otak komputer untuk memproses data dan menjalankan instruksi. CPU terhubung ke memori, tempat menyimpan data sementara saat komputer kerja. Kemudian ada beberapa pengendali atau controller. Di sini ada disk controller mengatur komunikasi antara CPU dan perangkat penyimpanan seperti hard disk, USB controller, menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, dan printer ke sistem. Graphic adapter bertugas menampilkan hasil pemrosesan ke monitor.
Semua komponen ini terhubung melalui jalur komunikasi yang sama, sehingga dapat bertukar data dengan cepat dan efisien. Nah, jadi kesimpulannya, arsitektur dan organisasi komputer adalah dua hal yang saling berkaitan. Arsitektur komputer membahas desain dan konsep sistem seperti bagaimana CPU, memori, dan perangkat lain berinteraksi melalui instruksi dan data. Organisasi komputer menjelaskan cara kerja nyata dari komponen tersebut, termasuk bagaimana data diproses, disimpan, dan dikirim antar bagian. Jadi, secara sederhana, arsitektur adalah perancangannya, sedangkan organisasi adalah cara kerjanya. Keduanya bersama-sama memastikan komputer dapat berfungsi dengan cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan pengguna.